satu hal yang paling buat saya sampai hari ini tetap berjuang adalah Bapak berjuang sampai meninggal. Oh, meninggal karena memperjuangkan ini. Memperjuangkan alam, mengkonservasi Raja Ampat ya. Mempertahankan alam Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat pesisir dan mitra bahari di seluruh Indonesia. Bertemu kembali dengan kami dari PKSPL Podcast yang saat ini kembali saya menjadi host bersama saya Arsyad Al-Amin bersama kawan saya Ahmad Solihin. Dan selama 1 jam ke depan kurang lebih kita akan membincangkan satu hal yang cukup penting tetapi dibawakan kami dengan cara serius. Dan pada kesempatan kali ini kita telah hadir orang yang luar biasa. Ini datang jauh-jauh dari Papua. Dan inilah tamu kita pada kesempatan kali ini. Namanya siapa, Mas? Saya Konstantinus Saleo. Panggilannya siapa? Konstan ya. Dan teman-teman sekalian, Kak Konstan nih biasa kami panggil, ini adalah sengaja kami undang ke tempat kami di Bogor ini, jauh-jauh dari Papua Barat, tepatnya dari Raja Ampat ya. Ini tempat yang luar biasa karena kita baru saja menyelesaikan satu program bersama dengan Kak Konstan ini yang kita sebut dengan sebuah proyek ICM Core Map CTI. Jadi pengelolaan pesisir terpadu dalam rangka untuk pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita hadirkan Om Konstan? Karena kita sangat merasakan kebahagiaan karena dengan dukungan Om Konstan seperti nanti kita ceritakan bersama dengan masyarakat lokal lah, program-program kita dianggap cukup berhasil termasuk oleh sistem Bappenas, program-program yang berbasis masyarakat. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu. Sebelum kita masuk ke program kita akan pengen tahu dulu Om Kak Konstan ini sebenarnya gimana sih ceritanya ya. Mungkin dari kampung namanya Kampung Yen Sawai, sebuah kampung kecil di Pulau Batanta di Raja Ampat. Nah, Om Konstan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu tuh. Jadi gimana? Silakan. Jadi saya Konstantinus Saleo. Saya asal dari Kampung Sawai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Nah, saya diundang untuk menghadiri penutupan proyek yang ada di Papua Barat, Raja Ampat, di Jakarta kemarin. Yeah. Jadi mewakili kelompok masyarakat ya? Jadi saya mewakili kelompok rehabilitasi ekosistem pesisir di Kampung Sawai. Yeah. Saya menghadiri penutupan proyek di Jakarta. Setelah itu saya diundang lagi ke sini ya hari ini untuk berbincang mengenai proyek atau kelanjutan dari program yang sudah dilakukan. Oke, ya artinya Bappenas STF mengundang Om Kak Konstan ini tentu saja bukan tanpa alasan ya, karena Kak Konstan ini dianggap mewakili kelompok masyarakat yang sangat berperan di dalam keberhasilan program Core Map CTI yang baru saja ditutup kemarin bersama dengan World Bank ya. Dan kita akan menggali lebih dalam terkait dengan ini, kenapa Om Konstan bisa sampai terpilih ya. Kalau kita lihat kemarin acara di Jakarta, beliau menjadi start lah di antara para tamu karena banyak pihak yang ingin wawancara, berfoto bersama dengan ini. Nah, mungkin saya ingin menggali dulu nih masa kecil kenapa bisa sampai sekarang. Gimana Om jalan ke masa kecilnya? Lahir di Yen Sawai ya? Ya, jadi saya lahir di Yen Sawai dan background saya, orang tua saya, bapak saya adalah seorang konservasi. Aktivis konservasi. Aktivis konservasi itu Bapak Leonard Saleo. Jadi bapak juga
dia sebagai ini juga di konservasi internasional, kerja di konservasi internasional. Nah. Dan waktu itu kami masih kecil SD, dan Bapak terus melakukan sosialisasi. Ya, jadi sejak kecil memang melihat ayahnya Kak Konstan itu ya menjadi aktivis lingkungan, konservasi untuk mengelola laut begitu ya. Jadi itu bekal sehingga sampai ini sekarang ini ya, terpatri di dalam ini Kak Konstan ya. Oke. Mungkin ada ini, kalau pendidikan latar belakang pendidikan di mana, Kang? Kalau ada memang tentang laut atau konservasi gitu? Kalau saya pendidikan dari SD, SMP, SMA saya jurusan bahasa. Bahasa SMA, ya. SMA jurusan bahasa. Setelah itu saya kuliah mendapatkan beasiswa. Ya, kesempatan beasiswa dari pemerintah Raja Ampat dikirim ke Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Jadi waktu itu saya di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sana saya masuknya jurusan hubungan internasional. Oh, hubungan internasional ya. Jadi secara course itu sebenarnya memang tidak memiliki atau tidak langsung belajar terkait dengan laut ya. Tapi karena masa kecil mungkin yang dengan ayahnya, dengan ya mungkin sejak lahir karena di sana hidup sehari-hari dengan laut ya, jadi mencinta laut itu tuh secara alamiah gitu ya. Nah, tapi ada kenapa biasanya orang itu memiliki pengalaman khusus sehingga dia sampai begitu mencintai laut, kemudian ya kalau kita lihat Om Konstan ini bukan sekedar mencinta laut seperti orang biasa ya, tapi ya betul-betul cintanya sangat mendalam itu sehingga mau terlibat di dalam program-program yang bagi bagian orang ngapain sih gitu kan, tidak dapat gaji, tidak dapat apa gitu. Ada pengalaman khusus mungkin yang membuat ini jadi semakin tergugah gitu, makin gitu. Ya, jadi untuk kenapa sampai saya masih tetap berjuang untuk konservasi, perlindungan alam, karena yaitu dasarnya tadi Bapak seorang aktivis konservasi. Terus satu hal yang paling buat saya sampai hari ini tetap berjuang adalah Bapak berjuang sampai meninggal. Oh, meninggal karena memperjuangkan ini. Memperjuangkan alam, mengkonservasi Raja Ampat ya. Mempertahankan alam Raja Ampat. Boleh diceritakan sedikit tuh kejadian. Jadi waktu itu tahun 2010, itu saya masih SMA kelas 1. Itu Bapak ya dari cerita orang tua dari mama, Bapak waktu itu patroli ke hutan di lokasinya di Pulau Batanta. Di saat Bapak patroli itu terjadi pembunuhan. Jadi ada beberapa kelompok yang memang waktu itu Bapak ketemu di tengah hutan, mereka melakukan aktivitas. Mereka menebang pohon ya. Menebang pohon. Jadi para pembalak liar ya ini ya. Liar. Di saat itu Bapak melarang mereka, tidak boleh karena itu ya harus dijaga untuk anak-anak cucu kita nanti ya. Disitulah terjadi saling kejar, akhirnya Bapak dibunuh di situ. Makanya ya itu dasar utama yang buat saya sampai hari ini makin menguatkan bertekad untuk melindungi itu ya. Jadi sampai sekarang tetap ya biarpun tidak ada bayaran atau apapun kami tetap berjuang, karena ya satu hal yang pernah Bapak bilang bahwa alam ini perlu dijaga, kalau tidak dijaga hilang, manusia juga hilang. Oke. Jadi itu motivasi yang semakin memperkuat ya. Tapi kalau boleh tahu nih, kan berjuang, bekerja untuk lingkungan ini kan istilahnya perjuangan dengan ini sendiri begitu ya. Kalau ngomong-ngomong terkait dengan aktivitas yang ini ekonomi, Om Konstan apa nih? Jadi setelah saya kuliah, saya balik. Sebenarnya ada teman-teman yang ngajak untuk kerja di Surabaya, untuk ya banyak pekerjaan. Cuman saya lebih memilih untuk balik ke kampung, balik ke Raja Ampat, karena saya rasa bahwa di sana ada banyak hal yang harus kita lakukan, terus banyak tempat yang harus kita kelola untuk bisa mendapatkan uang. Jadi pada saat itu saya balik, terus di sana mulainya ada bisnis lokal, yaitu namanya homestay. Jadi di bidang pariwisata ya? Di bidang pariwisata. Jadi waktu itu tahun 2016 saya selesai, 2017 diajak sama kakak, ayo kita bikin homestay. Akhirnya kami bikin homestay 2017,
dan beroperasinya 2018. Sampai sekarang kami tetap masih aktif di homestay. Jadi sekarang mengelola homestay ya. Ya. Di mana tempatnya, Konstan? Di Pulau Batanta, lokasinya di Pulau Dayan. Pulau Dayan. Nah, Ya. Jadi teman-teman ini Raja Ampat ini memang surga dunia ya, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk Indonesia. Jadi ini salah satu contoh ya, performa orang yang berbisnis tetapi juga tidak melupakan untuk tetap menjaga lingkungannya, karena bisnisnya memang kalau lingkungannya rusak tentu saja bisa akan terpengaruh ya. Dan teman-teman harus tahu bahwa bisnis di Raja Ampat itu yang paling menarik memang bisnis di pariwisata ya. Dan Kak Konstan ini adalah salah satu pelaku usaha bisnis di pariwisata yang berbasis masyarakat, artinya memang tanah itu tanah keluarga ya, yang dikembangkan di Pulau Dayan tadi ya, dengan mengembangkan Batanta. Tentu saja bukan sekedar homestay tapi juga mengembangkan paket-paket wisata ya yang ditawarkan kepada masyarakat. Jadi sahabat mitra pesisir dan sahabat baris sekalian, kalau teman-teman mau berkunjung ke Raja Ampat, silahkan nanti kontak di Kak Konstan, karena dia bisa menyediakan paket wisata ya, yang saya pikir salah satu tempat wisata yang menarik apa nih kalau di Batak, yang di Dayan itu apa nih daya tarik yang bisa ditawarkan? Di Dayan pertama itu pulau terpisah jauh dari kampung, dari kota. Oh, jadi itu pulau tidak berpenghuni ya? Ya, jadi untuk dibilang private sekali untuk wisatawan yang berkunjung ke sana. Luar biasa nih, private. Terus di sana juga yang atraksi di sana adalah adanya spot-spot wisata seperti Parimanta. Oh, Parimanta. Parimanta. Terus ada juga Dugong. Dan juga pantai yang begitu panjang. Ya. Dan tentu saja terumbu karangnya ya. Terumbu karang di sana juga. Oke. Baik, teman-teman sekalian, jadi ini perkenalan awal dengan Kak Konstantinus yang nanti kita akan lanjutkan. Jadi ini pesan ini, kalau teman-teman di Indonesia belum ke Raja Ampat itu belum menjadi orang Indonesia sebenarnya. Karena itu ada tagline yang cukup menarik, jangan pernah mati sebelum ke Raja Ampat.